Jadi koruptor laki-laki, wanita harus dipotong tangannya. Kalau tidak dilakukan, itu namanya kita termasuk orang yang zalim. Nah, coba lihat, siapakah orang yang zalim itu? Buka surat 5. Surat 5 itu surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Mereka tidak menerapkan hukum Allah karena mereka ingin sewenang-wenang. Namanya orang yang zalim. Baca siapa? Anissa. Baca ayatnya. Ayatnya Ustaz, artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa min nafsi wal 'aina bil 'aini wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas fama tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya, balasannya sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu dia. Siapakah itu orang yang zalim? Dia tahu tentang hukum Allah tapi tidak dilaksanakannya karena dia ingin sewenang-wenang. Udah jelas ijazahnya palsu. Dicari-cari jalan bagaimana itu dikatakan asli. Ada jelas, dah tahu kebenaran, dielak-elakkan kemana-mana. Itu namanya zalim. Fa ulaika humuz zalimun. Kemudian orang korupsi tadi itu zalim itu. Dia sudah digaji, sudah dikasih mobil, dikasih rumah dinas, kasih uang saku, uang rapat pun dikasih pula, masih juga korupsi. Itu zalim orangnya, betul-betul zalim. Kan tadi saya katakan ada bedanya di zaman dulu. Zaman dulu orang yang korupsi itu karena gajinya tidak cukup. Maka Ustadz bikin pantun dulu. Bunyinya gini. Mengapa aku, bagaimana aku tak naik taksi? Karena di Oplek banyak yang nakal. Bagaimana aku tidak korupsi? Karena jumlah gajiku tak masuk akal. Jadi jumlah gajinya kecil sekali dulu, tak masuk akal. Terpaksa dia korupsi dulu. Sekarang gaji orang sudah besar, saking besarnya tak masuk akal pula. Masa sampai miliaran satu bulan? Tak masuk akal itu, tak sesuai. Tak masuk akal itu artinya tidak sesuai lah dengan kepatutan. Nggak patut gajinya sebesar itu. Masih juga korupsi. Itu luar biasa. Maka orang yang sudah tahu hukum Allah itu tapi dia tidak dilaksanakan, mereka itu disebut orang yang fasik. Nabi Isa pernah dibawakan seorang wanita tertangkap basah. Dia menjadi wanita penghibur. Ditangkap, dibawa ke depan Nabi Isa. Isa. Ya, ini ada orang yang tertangkap basah, dia bergaul bebas. Yang laki-lakinya lari, yang perempuannya tak kuat lari, ditangkaplah wanitanya ini saja, dibawa ke hadapan Nabi Isa. Orang Yahudi tadi menangkapnya tujuannya kalau Nabi Isa itu nanti menghukumnya, kan Nabi Isa bisa ditangkap karena dia bukan pimpinan. Beliau hanya juru dakwah saja. Jadi tujuannya supaya Nabi Isa ini tadi kalau menghukum orang, dia akan dihukum pula.
Kan ditangkap yang berkuasa waktu itu di Palestina sekarang tuh namanya Pilatus. Pilatus ini adalah jenderal dari orang Romawi yang berkuasa di Palestina. Dia banyak punya tentara Pilatus. Jadi bukan ke Pilatus dia bawa ke Nabi Isa supaya Nabi Isa ditangkap pula. Tidak mau Nabi Isa. Hei Isa, hukumlah orang yang tertangkap basah ini. Kata Nabi Isa, betul kamu tertangkap basah? Iya. Kamu bertaubat kepada Tuhan? Iya, bertaubat kepada Tuhan. Kalian yang menangkap wanita ini, ya, kalian ini harus bertaubat. Tidak bisa, Isa. Harus dihukum sekarang juga. Itu menurut ketentuan dari Tuhan. Boleh, kata Nabi Isa. Kalau mau dihukum juga, karena Nabi Isa itu dia bukan hakim. Dia bukan penguasa, tapi disuruh juga Nabi Isa ini menghukum orang agar dia terjerat nanti oleh orang Romawi. Karena dia menghukum orang bukan berdasarkan apa dia kekuasaan yang ada padanya. Jadi kata Nabi Isa, baiklah. Kalau kalian menghukum juga, apa hukumnya bagi orang tertangkap basah? Ini hukumannya hukum rajam. Kalau hukum rajam itu separuh badannya dikuburkan ke dalam pasir tanah, kepalanya yang nongol itu dilempar dengan batu sama-sama sampai mati. Itu namanya dirajam. Boleh kata Nabi Isa. Kuburkanlah dia. Nanti kita rajam. Ya. Nah, sudah dikuburkan separuh badannya. Baiklah sekarang kita rajam. Kita lempar pakai batu. Nah, sekarang kata Nabi Isa, yang pertama melemparkan batu kepada wanita yang akan dirajam itu adalah orang yang tidak berdosa. Siapa di antara kalian ini yang tidak berdosa? Kalianlah yang melemparkan pertama batu kepada wanita ini. Ternyata orang ini tadi pandang-pandangan sama dia sama dia yang menangkap tadi. Masing-masing mereka berdosa. Dan dosanya itu bukan dosa-dosa biasa, berdosa juga terhadap wanita itu. Dia juga pernah bergaul bebas dengan wanita itu. Ketika bergaul bebas dengan orang lain, dia tangkap. Dia bawa ke Nabi Isa. Ketika bergaul bebas dengan dia tenang-tenang saja. Orang lain, ditangkapnya. Siapa di antara kalian yang tak berdosa? Kalianlah yang melemparkan batu itu pertama. Pada pandangan orang tak ada yang tak berdosa. Nampaklah pandangan mata orang itu dilihat oleh Nabi Isa. Rupanya mata orang semua yang menangkap itu tertuju kepada tai lalat yang ada di dekat dagunya ini. Tai lalat wanita itu. Itu pandangan matanya masing-masing ke situ. Itu berarti masing-masing orang ada di situ pernah melakukan pergaulan bebas dengan wanita itu. Rahasia itu Nabi Isa tahu. Akhirnya terbongkar rahasia mereka yang menangkap itu. Mereka juga berdosa terhadap wanita itu. Akhirnya mereka malu dan pergi satu persatu. Tak ada yang berani melemparkan batu. Nanti kalau melemparkan batu, kamu kan berdosa juga. Kamu harus dilempar juga. Itu artinya tuh. Bukan hanya wanita aja yang dilempar, laki-laki juga. Akhirnya dia pergi satu persatu. Lalu tinggallah wanita ini dengan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku juga tidak akan menghukummu, wahai wanita. Bertobatlah kamu sekarang, jangan diulangi perbuatanmu lagi. Aku tidak akan menghukummu, tapi bertobatlah kamu, minta ampun kepada Tuhanmu. Nah, jadi Nabi Isa tak menghukum dia, tak membawa hukum. Nah, dalam Quran dikatakan, siapa yang tahu hukum tapi tak dilaksanakan, maka dia termasuk orang fasik. Apa itu fasik? Orang tahu tapi tidak mau. Dia tahu, tapi dia tak mau melaksanakan. Terkena pada surat 5, coba juga surat Al-Maidah. Surat 5 ayat yang ke Surat 5 ayat ke-47. Wa man lam yahkum bima anzalallah
فأولئك هم الفاسقون. Ayatnya serta artinya. Turun baca. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu dia. Coba baca Maryam artinya saja. Ayat 47. Baca. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, mereka itu orang fasik. Udah berapa tadi itu bukti Nabi Isa sebagai orang Islam? 8 ya? Yang 2 lagi minggu depan. Waktu kita habis ya? Kita habis. Jadi hari Jumat yang akan datang. Tadi ustaznya nggak datang ya di atas? Nggak datang. Iya. Biasanya datang 9.30 dia selesai ya? Iya. Nggak apalah. Kita sambung, insya Allah kalau sehat-sehat saja hari Jumat yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa khatam Quran. Allahumma arhamna Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.